Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Zulfikar, yang sering dibilang bahwa pengusaha itu mencari kepastian. Kalau berubah-ubah seperti yang tadi sudah Anda jabarkan, kebijakan larangan ekspor nikel ini itu menjadi sesuatu yang ditakuti. Tapi ketika sekarang sudah dikuasai oleh investor Tiongkok di industri smelter nikel, kira-kira solusi apa yang masih bisa dilakukan supaya kemudian manfaat-manfaat dari hilirisasi ini bisa lebih banyak dinikmati anak bangsa Indonesia? Target utama daripada hilirisasi ini kan harus kita pahami bersama, mengapa kita melakukan pelarangan ekspor. Supaya tumbuh kembang industri yang menjadi ureannya yang ada di negeri kita. Industri hilirnya? Industri hilirnya. Oke. Nah, industri hilir inilah yang seharusnya menjadi target utama pemerintah. Bukan kita berpikir bagaimana kita ekspor biji nikelnya ke negara Cina atau negara lain. Bukan ke situ target utamanya. Makanya dilarang kan ekspor biji nikel. Kalau barang yang kita produksi, apa bedanya menurut saya kita melarang ekspor biji nikel dengan kita mengekspor borak? Apa bedanya? Tetap juga tuh barang-barangnya itu juga gitu. Nah, sementara pajaknya aja dihapuskan. Apa pendapatan buat negara di sini? Sama sekali nggak ada pendapatan buat negara. Transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, jangankan bicara transfer teknologi, transfer ilmu aja nggak ada. Alasan utamanya kita memberikan kesempatan karpet biru kepada negeri Cina berinvestasi di Indonesia kan adalah masalah teknologinya. Teknologi smelter untuk nikel dominasi, mereka menguasai ilmunya. Yang Indonesia belum punya. Berapa tahun TKI Cina itu ada di Indonesia? Kasih waktu 2 tahun paling lama. Transfer ilmunya. Harus ada tenggat. Jangan dulu kita bicara transfer teknologi, transfer ilmu aja kita nggak dapat. Seperti itu. Solusinya apa kira-kira? Yang mau paling mungkin kita tidak lagi digugat di WTO, karena kan sebenarnya nikel ini juga larangan ekspornya sedang digugat. Nah, makanya kita harus menciptakan industri varian nikelnya di Indonesia, memproduksi hilirnya, ya kan? Kerjasama yang sekarang belum jelas dengan Tesla, kerjasama yang belum jelas untuk pembangunan baterai dengan Antam dan Pertamina dan sebagainya. Ini harus dipercepat. Nah, karena ingat loh, makin lama ke sana kita nggak punya kualitas produk. Karena yang punya kualitas produk itu adalah Hyundai dan LG. Nah, kalau kita lambat laun mengulur-ngulur proses ini, maka kita semakin banyak mengekspor bahan baku saja. Sementara manfaat buat negeri kita, kesempatan untuk dinikmati rakyat bangsa kita, itu sama sekali nggak kita rasakan. Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Mas Bima, ada beberapa ekonom, senior Mas Bima juga, yang mengatakan bahwa sebenarnya intervensi yang dilakukan pemerintah seperti sekarang, itu tidak bagus untuk jangka panjang. Kalau memang sistem siklus bisnisnya mau aman, sebetulnya yang harusnya diakali atau disiasati adalah pajak ekspornya. Ketika CPO dengan produk mentah betul-betul menjadi produk hilirnya, pajak ekspornya berbeda, itu harusnya bisa diterapkan di nikel juga. Anda setuju dengan itu atau tidak? Pajak ekspor ini memang dari dulu salah satu solusi. Dibandingkan ini smelter hilirisasi pura-pura atau hilirisasi semu. Atau rencana hilirisasi? Ya, sudah terjadi sih ya? Disebut hilirisasi ya semu, karena hilirisasi yang benar kan kalau pajak ekspornya dinaikkan, maka perusahaan itu akan berpikir untuk melakukan ekspor pengolahan di luar negeri. Ya, untuk di dalam negeri. Jadi itu salah satu cara. Nah, yang kemudian kedua ini yang jadi serius adalah kita, karena ada kebijakan pelarangan ekspor, kemudian hilirisasi semu tadi dengan smelter, ini menyebabkan kondisi nikel hari ini itu berada dalam supply glut atau kelebihan pasokan nikel. Ini gara-gara Indonesia. Kelebihan pasokan tapi di dalam Indonesia saja kan? Bukan, internasional. Jadi kelebihan. Jadi kelebihan. Karena kita dipompa produksi, kemudian mengirim pig iron dan ferronikel dalam jumlah yang besar. Yang tadinya masih di dalam tanah saja, tidak diolah. Yang cadangannya tinggal sisa beberapa tahun. Dan ini yang merusak harga nikel di pasar internasional sekarang. Gitu. Jadi ini harus dirubah skemanya. Yang berikutnya lagi kan yang kemungkinan khawatir digugat, ini sebenarnya kan utak-atik ekspor dilarang atau kemudian
revisi izin soal smelter. Tapi yang nggak mungkin digugat WTO sebenarnya adalah evaluasi tax holiday dan tax allowance itu. Oh. Itu bisa, karena itu kebijakan fiskal independen negara ya. Itu aja yang kemudian harusnya diurus. Oke. Ya, jadi kalau ada kerugian pendapatan pajak dan itu bisa kemudian dikurangi dengan mencabut tax holiday dan tax allowance, kecuali dia bikin ya dari mulai smelter sampai jadi baterai. Ini juga harus dikoreksi nih. Kita kan digiring seolah-olah kita mendukung hilirisasi nikel ini karena akan jadi baterai mobil listrik. Betul. Faktanya kan nggak gitu. Faktanya nikel ini yang kita produksi sekarang ini di smelter yang jadi baterai mobil listrik itu cuma 2%. Di Indonesia sudah dibuat di Indonesia atau? Bukan, di luar juga. Oh. Sisanya itu 70% lebih adalah buat stainless steel. Baja anti karat. Baja anti karat. Jadi artinya apa? Artinya bukan cuma kita bicara hilirisasi baterai, tapi pabrik stainless steel yang ada di Tiongkok pindahkan ke sini. Itu sebenarnya target hilirisasi yang sempurna. Soal misalnya masalah tenaga kerja asing, tadi juga disinggung. Ini juga jadi soal yang krusial. Jadi kalau tenaga kerja asing ini, tolonglah ya, apalagi ini ada golden visa dan lain-lain, itu jangan sampai masuk tenaga kerja asing, pengawasannya yang nggak benar. Sehingga tenaga kerja asing yang sebenarnya skillnya, smelter secanggih apa sih sebenarnya? Saya tadi nggak sepakat dengan Pak JK misalnya bilang, oh ini kita teknologi karena China hebat. Enggak. Bahkan pabrik-pabrik smelter yang ada di Indonesia sekarang, itu sebagian itu adalah pabrik bekas yang ada di Tiongkok. Pabrik lama. Iya, jadi bekas, tenaga kerjanya mau sehebat apa juga. Tidak gitu. Berteknologi atau tidak skill tinggi itu mereka? Belum tentu skill tinggi semuanya. Jadi artinya tenaga kerja asing pun juga kita bisa kurangin secara signifikan. Nah, kecuali ya dia ke sini datang itu bukan mengerjakan, tetapi transfer ilmu atau melakukan pelatihan. Masalahnya Mas Bima, ini kan akhirnya pola yang dianggap berhasil di hilirisasi nikel ini kan diduplikasi untuk bauksit, untuk komoditas yang lain, kalau tidak salah ada 8 begitu ya. Ini bagaimana nih? Ini kan nikel ini dianggap sukses, tapi ternyata kan ada yang harus diperbaiki. Kalau dijadikan contoh tuh bagaimana? Ya, karena semangatnya salah. Semangatnya semuanya kalau dicegah ekspornya, kemudian Indonesia dapat manfaat besar. Otomatis begitu? Langsung otomatis seperti itu. Tapi kalau nikel, ini seolah-olah berhasil, di sebelah mana berhasilnya? Dan ini direplikasi ke bauksit dan lain-lain ya. Bisa jadi nanti rasio pajak turun, dampak lingkungannya signifikan merusak, ya. Kemudian tenaga kerja asingnya justru akan dominan. Kita nggak akan dapat apa-apa. Jadi zero sum game lah dalam kondisi ini kalau nggak hati-hati. Terima kasih. Pak Zulfikar, singkat saja Pak, karena kita hanya punya waktu 1 menit. Apa yang akan coba Anda lakukan untuk kemudian hilirisasi nikel ini dibuat tidak menjadi si malakama? Batasi ekspor biji nikel, karena target kita adalah hilirisasi. Saya sepakat dengan Mas Bima. Kita perbanyak industri nikelnya yang dalam bentuk industri olahannya yang ada di Indonesia, dan kita kurangi yang namanya ekspor walaupun itu sifatnya biji nikel, dan lakukan tax atau lakukan pajak kepada smelter atau industri nikel, karena ini adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat kita. Tapi tax holiday yang sudah berjalan kan sampai 20 tahun itu kan tidak bisa dibatalkan di tengah jalan. Saya rasa setiap pemerintah pasti ada perbaikan, setiap pemerintah ke depan ada perubahan dan perbaikan. Baik, itu kita harapkan sama-sama, karena sekali lagi ketika niat baik harus dilakukan juga dengan cara yang baik. Semoga hilirisasi nikel ini memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk anak bangsa. Saya berterima kasih kepada Mas Zulfikar Hamunangan, juga Mas Bima Yudhistira, dan juga kepada Pak Yusuf Kalla yang tadi sudah bergabung. Dan pemirsa, inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.